Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi pada kesempatan ini dengan channel Aziz Raji, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara menghitung kondisi perkerasan jalan aspal dengan menggunakan metode PCI, didasarkan pada PCI ini didasarkan pada metode ASTM. Nah, baik, materi ini akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana urutan-urutan di dalam perhitungan PCI ini, mulai dari data survei, kemudian rekap lapangan, kemudian masukkan ke dalam formulir survei, kemudian mengolah sedemikian rupa sampai ketemu berapa sebenarnya nilai dari bisa itu, termasuk kategorinya apa, nah, peringkatnya apakah baik sekali, sedang, rusak ringan atau rusak berat. Ya, baik. Jadi itu tentunya di bagian akhir kami juga memberikan ada semacam kesimpulan dan saran-saran. Sebenarnya bagaimana sebenarnya trik di dalam survei PCI itu. Nah, oleh karena itu kepada para pemirsa, simak tayangan berikut ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Para pemirsa, saya akan menjelaskan materi tentang cara mengolah data kondisi jalan dari hasil survei PCI. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Saya akan sampaikan dulu tentang apa itu pengertian dari survei kondisi jalan menggunakan PCI. PCI adalah peringkat numerik dari kondisi perkerasan yang berkisar antara 0 hingga 100, dengan 0 sebagai kondisi terburuk dan 100 sebagai kondisi terbaik. Di sebelah kanan ada suatu sketsa gambar yang menampakkan tentang peringkat dari rating scale, di mana masing-masing kondisi mempunyai nilai berapa nilai PCI. Di sini dinyatakan 0 sampai 10 disebut dengan kondisi field, kemudian 10 sampai 25 dinyatakan serius, 25 sampai 40 dinyatakan poor, very poor, 40 sampai 25 dinyatakan poor, kemudian 55 sampai dengan 70 dinyatakan fair, kemudian 70 sampai 85 dinyatakan dengan satisfactory, kemudian 85 sampai 100 dinyatakan dengan good. Nah, inilah peringkat kondisi perkerasan yang diwakili dengan berbagai macam warna, di mana kalau itu hijau cenderung baik, kemudian merah itu jelek, kemudian gagal itu adalah abu-abu. Baik. Nah, lalu bagaimana urutan langkah untuk mengelola data PCI? Ada sekian tahap yang ini sudah saya olah sendiri, saya kompilasi sendiri, saya praktekkan sendiri. Setidak-tidaknya kalau dirinci itu ada 16 tahap, yaitu survei kondisi jalan tentunya, kemudian menentukan severity distress, quantity, total quality, density, deduct value, kemudian menentukan corrected deduct value, kemudian menentukan allowable number of deduct atau adjustment number of deduct value, kemudian diurutkan datanya bagaimana cara mengurutkan, kemudian bagaimana cara memberikan nilai bagian akhir, kemudian penjumlahan nilai deduct value, menentukan jumlah data key, penentuan CDV, corrected deduct value, kemudian menentukan maksimumnya, kemudian menghitung nilai PCI berdasarkan rumus, kemudian terakhir adalah penentuan kategori kerusakan. Nah, sebenarnya survei kondisi jalan ini hasil akhirnya yang diharapkan di nomor 15 dan 16 itu. Bagaimana menentukan nilai PCI dan masuk dalam kategori apa. Baik, selanjutnya tentang survei. Saya coba dari datanya
dari petunjuknya ASTM itu setidak-tidaknya ada 2 kategori data yang kita kumpulkan. Yang pertama berbicara tentang informasi umum dan yang kedua adalah kondisi jalan itu sendiri yang lebih detail. Kondisi umum ini tidak setiap segmen, tetapi satu ruas jalan mempunyai satu informasi, yaitu tentang surveyor, kapan survei, tipe jalan, nama jalan, KM atau STA, lebar jalan, arah survei maupun lajur ke berapa. Nah, kemudian yang lebih detail, nah ini data yang realnya, data dalam arti setiap segmen, maka segmen keberapa, sampel areanya seperti apa, nomor dan tipe kerusakannya seperti apa, distress severity, quantity, kemudian kode foto dan fotonya itu sendiri. Nah, gambar secara formulir itu sudah saya susun seperti yang ada di tampilan tabel sebelah kanan ini. Nah, ini contoh yang sudah diisi. Ya. Selanjutnya kita akan jelaskan selanjutnya. Lalu bagaimana data itu dilakukan pengolahan? Setelah kita mendapatkan data kerusakan tadi, di mana satu kerusakan satu formulir, kemudian itu direkap. Karena kalau itu hanya berlembar-lembar sulit, sehingga ditabulasikan. Jadi informasi ini dalam satu ruas itu sama, kemudian baru data kondisi jalan, setiap segmen berbeda-beda. Seperti item-item yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu, yaitu data kondisi jalan itu ada segmen, sampel area, nomor dan tipe kerusakan, distress severity, quantity, dan kode foto. Kenapa di sini kode foto? Karena khawatir kalau fotonya banyak nanti tertukar, sehingga supaya untuk checking itu tidak salah, sehingga foto itu diberikan kode, walaupun tidak ditampilkan fotonya di sini. Foto ditampilkan di lembar yang tadi, ketika data awal tadi yang ada fotonya tadi. Selanjutnya, informasi umum tentang tipe jalan. Nah, ini ada gambarnya, 2 lajur 2 arah tidak terbagi, 4 lajur 2 arah terbagi, 2 lajur 1 arah terbagi. Namun demikian di lokasi tentunya bisa bervariasi lebih dari ini. Hanya salah satu contoh dari tipe jalan. Kemudian lokasi silahkan disebutkan identitasnya di sini untuk lebih memudahkan bahwa data itu memang ada referensinya. Nah, kemudian kondisi jalan yang per detail tadi, tentunya segmen keberapa, sampel area panjang lebar, kemudian areanya berapa, kemudian kondisi kerusakan, ada nomor 1 sampai 19, sebagaimana yang terdapat di dalam ASTM. Mulai dari alligator cracking nomor 1, kemudian bleeding, lanjut sampai dengan kerusakan yang ke-19 yaitu weathering atau raveling. Nah, ini jenis-jenis kerusakan ini perlu didalami lagi kerusakannya itu apakah low, medium, atau high. Ya. Selanjutnya, quantity-nya seperti apa, dimensi kerusakan panjang lebar, kalau itu lubang ada kedalaman, kemudian kode foto dan dokumentasi fotonya. Itu yang data. Nah, kemudian setelah mendapatkan data lapangan yang saya sebutkan tadi, apa selanjutnya cara mengolahnya? Yaitu kita lihat seperti yang ada di dalam tabel ASTM yang ada di sini. Pertama-tama adalah menentukan severity distress. Nah, ada yang di dalam kolom ini. Jadi tipe kerusakannya seperti apa, nomor 1 sampai dengan 19, silahkan dipilih mana. Kemudian tingkat keparahannya, severity-nya, levelnya seperti apa, bisa low, high, medium, dan seterusnya, dimasukkan di sini, itu baru menentukan tingkat penentuan severity distress. Ya, kalau di dalam SDM sebagaimana yang ada di dalam gambar 4 di sini. Ya. Selanjutnya menentukan quantity, volumenya seperti apa ya. Kalau itu retak itu berarti panjang dikalikan lebar, tetapi kalau itu lubang itu ada identifikasi kedalaman. Nah, diisikan sebagaimana yang ada di dalam quantity di sini. Jadi masing-masing jenis kerusakan 1L ya, maka kerusakannya ada 3, berarti
kerusakan pertama ditulis di sini, kerusakan kedua di sini, kerusakan ketiga ditulis di sini. Nah, kemudian setelah di sini, untuk kerusakan-kerusakan yang lain, ini nomor kerusakan dan tingkat keparahannya diisikan semuanya dalam satu segmen. Ya, ingat, tabel ini adalah tabel satu segmen. Ya, kemudian masing-masing baris ini diolah sedemikian rupa sebagaimana yang ada di dalam tayangan berikut ini, yaitu ditotalkan. Totalnya berapa? Tentunya total ini adalah penjumlahan dari 5 ditambah 4 ditambah 4 ketemu 13. Dengan cara sama, baris-baris yang di bawahnya juga dijumlahkan. Ya. Selanjutnya, setelah menentukan quantity, kemudian density. Di sini yang saya berikan kotak merah di sini adalah density. Bagaimana density itu? Density itu adalah dengan cara mencari persentase dari total kerusakan terhadap luas sampel area. Nah, sampel areanya berapa? Nah, sehingga nanti totalnya ada di sini dibagi dengan sampel area ketemu density dalam satuan persen. Ya, oke. Selanjutnya menentukan deduct value. Nah, bagaimana deduct value ini yang ada di tabel yang paling kanan ini, yang saya berikan kotak merah ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi untuk masing-masing jenis kerusakan. Jadi setiap satu jenis kerusakan tadi itu dicari. Contohnya kerusakan alligator cracking, ya. Alligator cracking apakah low, medium atau high? Pilih kurva mana yang sesuai. Kemudian setelah itu tarik ke kiri ketemu namanya deduct value. Nah, inilah deduct value ini kemudian diisikan di kolom yang paling kanan ini. Ini cara menentukan deduct value. Ya. Selanjutnya dari itu tadi pengisian kotak. Jadi di dalam PCI itu disediakan satu deretan kotak tentang nilai dari deduct value itu, ya, diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil di sini. Jadi dari mana? Ini tadi. Jadi formulir yang sebelumnya tadi yang urutannya dari atas ke bawah itu masih acak, diurutkan menjadi yang terbesar yaitu 25, 23,4 dan seterusnya diurutkan sedemikian rupa. Nah, diurutkan sampai dari nilai yang terkecil. Di sini yang terkecil 5,3. Namun demikian lihat di sini, tidak langsung ditulis 5,3 tapi ada suatu caranya. Lihat berikut ini. Nah, bagaimana itu? Itu namanya untuk menentukan adjusted deduct value-nya seperti apa. Jadi adjusted deduct value ini adalah dari nilai 0,9 dikalikan 5,3 ketemu 4,8. Jadi tidak langsung 5,3 tetapi diisikan sebesar 4,8 karena ada adjusted deduct value tadi itu. Ya. Oke, ini penjelasannya ada di sini. Jadi adjusted deduct value itu dihitung boleh menggunakan rumus ini atau menggunakan kurva di sini untuk mendapatkan adjusted deduct value. Ya, yang tadi ketemu 0,9 itu. Nah, sehingga nilai akhir bentuknya menjadi seperti ini. Langkah berikutnya adalah di bagian belakang nilai atau yang paling akhir setiap deret ini maka diisi dengan nilai terkecil yang disarankan oleh PCI, metode PCI, yaitu diisi dengan angka 2. Lah, setiap diakhiri dengan 2 sehingga dalam bentuk diagonal polanya seperti ini, diisi 222 dan seterusnya. Nah, ini memang given ini ya, dari metode itu yang terkecil diisi nilainya 2. Nah, kemudian dari situ setelah ketemu matrik yang tadi, yang sampai ketemu matriknya itu 22 tadi, selanjutnya yaitu adalah
total deduct value-nya dijumlahkan. Jadi setelah diurutkan, setelah dilakukan adjusted deduct value, kemudian jumlahnya ditaruh di kolom yang total di sini. Di sini ketemu untuk baris pertama 104,7. Nah, ini begitu juga untuk baris-baris yang bawahnya. Nah, dari situ selanjutnya ditentukan berapa nilai Q. Q ini secara gampangannya adalah berapa jumlah kotak yang ada di sini. Yang utuh, yang signifikan ya, bukan yang nilai terkecil yang angka dua-duanya ini tidak dihitung. Nah, 4,8 ini faktornya 0,9 masih dianggap pembulatannya utuh karena 0,9 itu di atas 0,5. Baru nanti kalau di bawah 0,5 itu dianggap hilang. Nah, begitu ya, dianggap nilai yang terkecil. Nah, oke, jadi ini adalah banyaknya kotak. Banyak kotak yang mempunyai bobot 1 ya. Sehingga kenapa ini 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 2 tidak dihitung. Dan seterusnya sehingga ketemu Q seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah menentukan CDV. Ya, bagaimana CDV? Corrected deduct value. Jadi corrected deduct value ini dihitung menggunakan yang di kolom paling kanan ini, dihitung menggunakan grafik yang ada di sini. Di dalam ASTM itu adalah gambar X3.26. Nah, di sini total deduct value, kemudian di sini ada hasil nilai Q yang tadi sebelumnya sudah kita hitung, maka kita tarik ke kiri ketemu corrected deduct value ya, ketemu corrected deduct value sehingga nilainya dimasukkan di sini untuk corrected deduct value masing-masing jenis kerusakan ya. Selanjutnya dari corrected deduct value ini dicari nilai yang maksimum. Jadi satu deret ini mana yang terbesar? Nah, ternyata adalah yang ada di sini. Berapa nilainya? 51,0 ya. Oke, inilah yang disebut dengan CDV maksimumnya. Nah, lalu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung PCI. Jadi menghitung PCI itu adalah dari 100 dikurangi CDV yang maksimum ya, sehingga 100 dikurangi 51 ketemu PCI sebesar 49. Nah, gampang kan ya? Nah, rumusnya sederhana. 100 min maksimum CDV ya. Kemudian setelah ketemu nilai tadi PCI 49, dilihat di dalam rentang ini rating scale di sini 49 di mana? 49 berarti terletak antara 40 sampai dengan 55 ya. Terletak antara 40 sampai 55 itu berarti ada suatu nilai di sini 49. Masuk kategori apa? Masuk kategori poor atau kondisi jelek. Ya, di sini ketemu poor ya. Catatan, di dalam PCI itu ada yang keliru menurut saya koreksi. Harusnya ratingnya bukan fair ya, tetapi poor. Kalau fair itu adalah nilainya 55 sampai 70. Padahal di situ ketemunya 49, berarti poor, bukan fair ya. Nah, ini di PCI-nya mungkin kurang cermat sehingga salah menyebut. Mestinya poor tapi disebutkan di contoh ini adalah fair ya. Oke, baik. Nah, lalu dari hasil cara menghitung tadi, saya telah dapat membuat suatu kesimpulan atau beberapa statement yang saya susun bahwa begitu pentingnya CDV maksimum ini, maka bisa saya nyatakan hasil perhitungan deduct value total yang terbesar belum tentu menunjukkan CDV yang besar. Ya, jadi yang terbesar CDV itu belum tentu. Padahal representasi tingkat kerusakan adalah didasarkan pada nilai CDV. Karena CDV itu diperoleh dari total dan Q
Oleh karena itu, penentuan nilai didasarkan pada terbesar dari CDV, ya, terbesar dari CDV, ya. Oke, selanjutnya untuk para surveyor di lapangan, ya, sebaiknya membawa buku saku. Buku saku yang dapat mengidentifikasi 9 jenis kerusakan, karena Anda tentunya mungkin tidak hafal jenis kerusakannya seperti apa. Kalau itu tidak bawa buku saku kesulitan. Lebih-lebih kalau harus menentukan kerusakannya seperti apa, severity levelnya. Apakah low, medium, high. Nah, itu ada deskripsinya. Sehingga harus paham betul cara mengidentifikasi kerusakan low, medium, dan high seperti apa. Nah, untuk perkerasan kaku, di dalam contohnya PCI itu ketemu nilai adjusted deduct value itu kurang dari 0,5. Nah, sehingga di situ contohnya ketemu 7,4, sisanya 0,4, maka D-nya itu hanya diakui yang 7 saja, bukan 8. Nah ini, tapi nanti tunggu tayangan-tayangan berikutnya yang sedang saya siapkan untuk berbicara tentang contoh soal untuk yang penjelasan yang rigid pavement. Ya. Baiklah para pemirsa, itu kiranya yang bisa saya sampaikan materi tentang cara menghitung bagaimana survei PCI itu sampai ketemu nilai PCI termasuk dalam kategori apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.